para subscribers Arvesa Studio, saya Leona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Kepercayaan orang-orang Jawa sebetulnya, 3 gunung terutama, Merapi, Merbabu, Lawu, itu sebagai salah satu pusat kebudayaan di Nusantara ini. Boyolali sampai ke Surakarta, karena sekitaran Gunung Merapi, Merbabu kan kita mengenal ada Borobudur, ada Prambanan, itu kan masterpiece semua. Masterpiece semua, betul. Sahabat-sahabat warga Solo Raya, warga Nusantara yang saya cintai, saya banggakan. Sore ini saya sangat berbahagia sekali karena saya mendapatkan tamu 2 orang sahabat ini dari komunitas BHS Boyolali Heritage Society. Ini komunitas yang menurut saya sangat hebat, sangat luar biasa. Komunitas yang mencintai wilayahnya, yang mencintai leluhurnya, yang mencintai alam lingkungannya, sekaligus tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu luar biasa. Di dalam situasi kondisi Nusantara semacam ini, kelompok komunitas ini kelompok yang langka dan ini pantas untuk kita hormati, sehingga saya berbangga. Ini saya perkenalkan, ini Mas Siwil, saya panggil Mas Siwil, ini Mas Kus. Masih ada banyak temannya sebetulnya, tapi diwakili oleh 2 sahabat ini yang nanti akan banyak berbicara tentang heritage, tentang peninggalan-peninggalan, penggalian-penggalian, penelusuran yang hampir setiap hari beliau itu berjalan, utamanya di wilayah Merapi, Merbabu sebelah timur. Utama. Ternyata lereng itu banyak sekali mengandung harta karun yang sangat luar biasa. Ini begini Mas, saya itu sebagai seorang pengamat yang awur-awuran ya, pengamat awur-awuran. Itu saya mengamati begini. Dalam situasi kondisi perubahan yang sangat cepat begini, dengan munculnya medsos itu kan perubahan itu sangat cepat, irama hidup sangat cepat sekali. Kira-kira ya 10 sampai 7 tahun selama ini itu banyak orang, banyak bermunculan kawan-kawan yang mencoba untuk menoleh ke belakang dan menggali apa yang sudah pernah dilakukan oleh leluhur kita. Nah, kebetulan hari ini saya ketemu dengan panjenengan semua, saya kepingin menggali juga sebetulnya apa yang panjenengan lakukan. Terus itu sebetulnya untuk apa nanti ke depannya, mengapa panjenengan dengan tekad yang luar biasa tanpa dibiayai oleh siapapun, ya, kemungkinan ada sumbangan saya nggak tahu ya, tapi tanpa biaya siapapun juga tetap nekat mencoba menelusuri, mencari heritage, mencari benda-benda bebatuan atau apa yang bernilai sejarah, bernilai cagar budaya, dan itu sebetulnya adalah teknologi ketika itu. Dan itu dari itu kita bisa belajar banyak. Oleh sebab itu kami persilahkan, ini dimulai dari Mas Siwil atau Mas Kus, kami persilahkan untuk mulai
berbicara. Iya. Ini nun sewu jarak memenuhi syarat, jadi saya kita syarat, buka ya, monggo, masker saja ya. Dilepas saja nggak Ya, apa-apa, oke. dilepas lah, nggak apa-apa. Ah. Sambil ngerokok juga nggak apa-apa karena ini pegangan. Oh. Santai saja kita. Oke, Monggo. jadi memang luar biasa sekali. Terima kasih. Kami sudah ini ngobrol-ngobrol santai warung kopi ya Pak. Iya, Nah, iya. tapi dari situ kita bisa melihat awalnya memang kami ini sedikit punya kerentek tentang dua gunung itu Pak, Merapi dan Merbabu. Ya. Di mana banyak sekali kitab-kitab kuno menyinggung keberadaan gunung itu. Betul. Ada kalau dulu kan nama kunonya, kalau Merbabu itu kan namanya Damalung ya. Damalung, Merapi itu Mandara Geni. Nah itu kita akhirnya juga kebetulan di Pengging sendiri ketika itu, karena saya tinggal di Pengging ya Pak ya. Saya tinggal di Pengging, Pak Wil tinggal di Ngampel. Dan sekitaran tempat kita itu banyak sekali berserakan yang namanya Yoni, Nandi, pecahan-pecahan arca, banyak tersana. Makanya itu yang menggelitik kami untuk menelusuri ada apa sebenarnya, gitu loh. Sehingga namun kami tidak mau gegabah karena memang kami ini bukan peneliti, hanya tukang jalan ya. Jadi kita hanya sebatas kita coba ngobrol sama teman-teman, oke lah. Minimal kita bisa menyelamatkan yang tersisa dengan memberikan informasi seluas-luasnya pada masyarakat. Loh, ternyata Boyolali itu kaya akan cerita-cerita tentang kekunoan. Ya. Yang tadinya awalnya teman-teman hanya tahu Boyolali itu cerita-ceritanya seputaran G30S dan kolonial. Ya. Oleh Pandanaran ya. Bukannya Pandanaran. Nah, tapi ternyata keberadaan Gunung Merapi Merbabu ini cukup diperhitungkan ketika kita bicara masalah satu periode sebelum masa Majapahit. Gitu. Oh ya. Saya juga mendengar begini Mas, sebetulnya kepercayaan orang-orang Jawa sebetulnya 3 gunung terutama Merapi, Merbabu, Lawu itu sebagai salah satu pusat kebudayaan di Nusantara ini. Apakah itu betul atau salah? Itu monggo, saya tidak tahu. Tapi dari penelusuran penjenengan dengan ditemukannya Yoni yang berserakan, tadi Nandi, patung Nandi, lalu berbagai pecahan bebatuan, ada malah batu yang ada tulisannya katanya begitu. Ya. Monggo kami persilahkan untuk terus meneruskan yang sudah ditemukan sebetulnya apa saja, dan itu barangkali bisa nanti kita pelajari bersama-sama untuk ke depan bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, tapi memang salah satunya memang misi daripada kami, Pak. Kami ini hanya ingin menelusuri, mencatat, mendokumentasi. Nah, itu karena rasa kecintaan kami terhadap ini loh, bahwa Indonesia itu sebenarnya bukan hanya kita bicara masalah masa yang pendek, terutama Boyolali ya. Boyolali sampai ke Surakarta, karena sekitaran Gunung Merapi, Merbabu kan kita mengenal ada Borobudur, ada Prambanan, itu kan masterpiece semua. Masterpiece semua, betul. Itu masterpiece. Bahkan kita sampai sekarang pun kita nggak ngerti. Bahkan mungkin kaum milenial sekarang nggak ngerti candi itu bisa begitu meger-meger berdiri. Ya. Seperti apa kan gitu. Ya, Nah, cuman ya itu, dan dari tekad itulah akhirnya kita ketemu Pak Wil, ketemu Pak ini, akhirnya udahlah, aduh, ini daripada kita mengandai-andai, ya kenapa tidak gitu, kenapa kita sekali tempo kita jalan, kita cari, telusuri, ya bukan mencari sih, karena memang kebanyakan memang sudah terpapar di permukaan Pak ya. Jadi kita nggak pernah mencoba yang namanya menggali, itu nggak, itu ranahnya arkeolog. Ya. Yang kita cari adalah ada cerita tutur masyarakat. Oh, ono desa Candirogo, ono desa Candiroto. Kok bisa nama desa seperti itu? Mungkin di situ dulu ada candi. Nah, kita ngulik di situ cari. Ketemu ternyata ada reruntuhan batu kuno. Kemudian itu. Nah, itu yang akhirnya kita bisa kumpulkan, dan ternyata kesini ya seperti Pak Wil matur, lama-lama itu kayak kita dapat sesuatu. Ya, itu kayak penyakit menular, Pak.
Oh, itu ya. nemu lagi ya Pak Wil itu ya. Jadi koyo tuman. Dan kalau saya sama Pak Wil kalau sudah duduk terlalu lama di rumah gitu akhirnya ya Mas Gus, go melampah kemana? Wah ini kayaknya menarik Pak daerah sini ya kita dan pasti menemukan atau menjumpai sesuatu di situ. Ya bisa sesuatu, bisa sesuatu. Iya betul. Karena waktu itu. Nah, memang ketika kita bicara masalah Boyolali, gitu, Ya. ketika kita bicara masalah Boyolali sebenarnya kita bisa kalau dibilang sebuah rentang periode waktu itu periode waktunya sangat panjang. Kita bicara sejak Mataram kuno sampai Jepang, sampai Keraton Surakarta dan sebagainya. Dan itu berkesinambungan sejak itu. Makanya Pak Wil kita bisa layak boleh curiga dong kita. Jangan-jangan ini missing link mata rantai putusnya ini satu-satunya yang utuh ada di Boyolali kan gitu. Kan itu makanya dengan keberadaan Bengawan Solo kemudian naik ke atas sampai ke wilayah Pengging sampai ke Merapi Merbabu. Nah, kemudian dari utara kita bicara mulai dari bahkan Wonosegoro tempat yang orang bilang di situ minor marginal, tanahnya kapur ternyata malah lebih tua. Di sana ditemukan fosil-fosil manusia purba, fosil-fosil kerang. Betul. Sampai akhirnya juga ditemukan jejak Hindu-Buddha di sana gitu. Ada jejak Hindu-Buddha. Ada jejak di sana dan kita turut naik akhirnya kita putuskan oh ini ke arah Serang. Kalau kita lihat Merapi Merbabu ini memang unik dalam arti bahkan tadi kita saya sampaikan di depan itu wilayah yang kita bilang sangat marginal dari wilayah Wonosegoro pun ada jejak. Betul. Dan ketika itu kita ikuti ya masuk akal karena apa? Karena itu adalah orientasi Gunung Merbabu dari utara. Ya. Nah, dia akan masuk melalui Kali Serang. Nah, teman-teman biasanya teman-teman kalau saya Pak Wil dan teman-teman Blusukan ini kita bilang oh ini wilayah das Kali Serang. Kemudian di tengah mana? Oh ini das Kali Pepe dan Kali Cemoro. Nah, kemudian dari timur ini wilayah Kali Gandul. Nah, ini Kali Gandul ini murni dia orientasinya ke Gunung Merapi. Oh gitu. Ya, dan di sekitaran 3 sungai ini, Pak. Wah, ini jejak arkeologinya. Itu luar biasa. Jadi justru lewat beberapa sungai-sungai yang mengalir sejak dari apakah Merapi atau Merbabu sampai ke Bengawan Solo ya? Ya, karena kalau sungai satu-satunya yang bermuara di Bengawan Solo dari sungai-sungai itu ya Kali Pepe sama Kali Gandul itu muaranya ke Bengawan Solo. Ya. Bahkan kalau ada pesanggerahan kayaknya di daerah Baki, Langenharjo di situ ya. Jadi memang sungai-sungai ini penting. Nah sebenarnya kita bukan kok meneliti, bukan kok apa, karena kita melihat kenapa kita seneng nyari mencari jejak candi atau watu kuno selalu dekat dengan sungai karena kita melihat wah nek bangun candi ini kebutuhan utamanya kan air. Nah, makanya kemungkinan ketemuan di situ banyak sekali. Jadi itu salah satu teknik ya. Teknik bagaimana bisa mencari peninggalan yang barangkali bisa ditemukan dan itu bernilai sangat luar biasa sebetulnya. Kalau yang kami lakukan ngaten ya. Apa yang saya lakukan sekarang itu ternyata ada kaitannya dengan pangandikan para sepuh atau bapak ibu atau eyang kami. Selalu ketika kami kecil itu selalu ngendika leluhurmu eyang-yangmu Piai Wicak. Waktu kami kecil ya itu kan selalu terngiang karena ketika orang tua kami selalu ngendika leluhurmu Piai Wicak mulana solah bawamu apa budi pekertimu ya kudu acuane wong para luhur. Itu dari kecil selalu mengingatkan budi pekerti. Nah, kemudian setelah kami sering jalan-jalan dengan teman-teman, kami memang bukan ahli dan bukan bidang kami kan begitu. Jalan-jalan kemudian menemukan
ada batu candi, kemudian yang orang yang ahli mengatakan bahwa itu situs Patirta. Kami tahunya ya dari beliau-beliau yang ahli. Oh, ini bekas untuk panembah atau dan segala macam. Iki alat-alat watu, iki alat-alat dinggo zaman dinggo nentokke apa ya, hari atau bulan yang hubungannya dengan pertanian misalnya. Ini kami baru merasakan, oh berarti yang dingendikake para pinisepuh bahwa luhurmu Piai Wicak ini salah satunya buktinya mungkin ini. Berarti ada bukti. Ya, baru kami merasakan, oh iya, salah satu saja itu beliau-beliau itu kalau mau panembah, kalau mungkin bahasa sekarang berdoa pun kok sudah menata dirinya dan memiliki tempat yang khusus misalnya. Ini kami kan belum tahu, yang tahu para ahli. Hanya mengingatkan bahwa Piai mbiyen ki nek arep manembah, arep ndonga ning Gusti Allah kudu sesuci banyu iki sik. Mergo diarani banyu suci iki kok di watu gede yang katanya yoni atau lingga. Nggo ngetokke banyu lah. Ini apapun yang kami saksikan sekarang itu kami baru terasa bahwa oh benar, ajaran budi pekerti yang selalu didengung-dengungkan oleh bapak ibu atau mbah-mbah saya itu mengacu para luhur dulu. Mengatakan terus kami semakin senang, kemudian tumbuh rasa percaya diri kalau boleh ngaku aku ya aku ki ya turunane luhur Kang Wicak kan ngaten. Membuat kami tidak rendah diri. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Suwel ini. Sangat setuju karena memang pada zaman sekarang di beberapa perguruan tinggi itu yang sangat doyak itu sebetulnya bukan budi pekerti, Pak, tapi kecerdasan intelektual. Padahal orang-orang tua kita dulu kan selalu mengatakan bahwa kita tidak hanya sekedar kecerdasan intelektual, tapi mengapa ada namanya wasis, waskita, wicaksono. Jadi sampai ke tingkat itu. Jadi kalau leluhur kita sudah kita mau menengok kembali ke leluhur kita itu, barangkali kita bisa sampai ke situ, dan itu nanti di tingkat pimpinan itu sangat penting. Tidak hanya sekedar cerdas dalam pikiran, tapi sebetulnya bisa waskita, bisa wicaksono. Itu yang sebenarnya yang sangat kita harapkan untuk para generasi milenial kita, calon-calon pemimpin bangsa kita adalah semacam itu. Dan itu dimulai dari apa yang kita lakukan itu, mencoba menuju itu. Jadi Mas Gus, kalau menurut penjenengan itu kalau di pondok-pondok, di periodisasi itu ada nggak periodisasi sebetulnya sejak kapan tahu? Soalnya saya banyak mendengar penggeng itu sudah sebelum dahulu kalau sudah ada penggeng itu sudah ada kerajaan, sudah ada dan lain sebagainya itu. Nah, kalau apa yang penjenengan lakukan itu kalau di periodisasi itu sebetulnya gimana? Apakah sejak Mataram kuno, apakah sejak sebelumnya atau sampai dengan zaman apa gitu? Monggo, Mas Gus. Nah, kalau menurut teori Pak ya, teori ilmu itu kan periodisasi itu kan sejarah klasik Indonesia itu kan dibagi-bagi. Ada periode prahistori, zaman batu, kemudian ada periode klasik, Jawa klasik. Kemudian ada periode Islam, kemudian ada periode penjajahan, kemudian ada periode Jawa modern. Nah kalau dari situ jejak itu Pak di sisi timur dan utara Merapi Merbabu itu ada semua. Ada semua. Ya? Ada semua. Katakanlah kalau kita bicara Pengging, meskipun Keraton I Garung itu pernah mengeluarkan dia satu-satunya raja zaman Medang ya, zaman Mataram kuno, periode Mataram kuno itu mengeluarkan hanya 2 prasasti. Prasasti Garung itu dikeluarkan dari 2 dan salah satunya itu terkenal dengan nama prasasti Pengging. Nah meskipun itu agak meragukan karena hanya sebuah lempeng tembaga yang sudah pecah dan karena lempeng tembaga kita nggak yakin apakah itu benar-benar merujuk ke tempat Pengging. Sedangkan isi prasasti Pengging itu antara lain menugaskan seseorang petinggi untuk menjaga bangunan suci. Ya, dan daerah itu dibebaskan dari pajak. Nah itu prasasti Garung itu yang dengan prasasti Pengging itu dikeluarkan pada 741 Saka.
741 saka. Jadi sekitar kalau penanggalan yang ada di prasasti itu masih utuh kebetulan. Ya. Itu 21 Maret 819, abad 8. Abad 8 ya. Ya. Abad 8. Jadi abad 8 kalau memang itu prasasti itu merujuk ke bangunan suci yang ada di Pengging. Ya. Abad itu Pengging sudah ada. Nah, kemudian bukti yang paling valid adalah sebuah tulisan yang diguratkan di Batu Alam di daerah Wonosegoro. Jadi sebelah selatannya Tumang ya. Baratnya Tumang, Wonosegoro. Itu jelas sekali di situ bahwa wilayah di sini, di tempat ini pada tanggal ini itu di Batu Alam, Pak. Batu Alam. Bahkan bendanya masih ada di sana sekarang. Dan sudah diselamatkan karena Batu Alam kan nggak bisa dikemana-mana kan. Dan itu bukti otentik bahwa daerah itu pada waktu itu tanggalnya kalau nggak salah tanggalnya itu ada di 823 Saka. Kalau penanggalan otentiknya yang berhasil diterjemahkan, kebetulan sudah ada kajian yang dikeluarkan oleh salah seorang jadikan skripsinya mahasiswa S1 Fakultas Arkeologi UGM, Mbak Nurul. Itu dia mengalih bahasakan itu tanggal 25 Mei tahun 901. Lalu sebelum Majapahit, iya itu siapa? Periodenya Balitung ya, abad 9. Ya. Abad 9. Jadi pada abad itu wilayah Merapi Merbabu sudah ada penghuni. Buktinya apa? Buktinya tulisan itu. Ada tulisan itu. Betul. Nah, menarik lagi, Pak. Itu kisah perjalanan Bujangga Manik. Apa itu? Jadi seorang bangsawan dari Kerajaan Galuh, Jawa Barat, wilayah Jawa Barat, karena dalam Bujangga Manik itu diceritakan karena dia takut diguna-guna, mau dinikahkan, akhirnya dia jalan ke timur untuk menuntut ilmu. Dan dia banyak menyebutkan tempat-tempat dan dia bilang tinggal di Damalung, di Merbabu untuk belajar. Di Karesian itu sangat lama. Nah, jadi di sana dia belajar ya? Belajar. Berarti di situ dia sudah ada Karesian besar, ada sebuah mandala besar di lereng Merbabu. Nah, itu kisah perjalanan Bujangga Manik itu abad 14. Abad 14-15 ya Pak ya, 14-15. Artinya Karesian itu tetap berjalan dari abad 9 sampai dari Sangguran, dari Sanggura, Prasasti Wonosegoro, 901 Masehi, ditarik ke tahun 15 itu sudah 500 tahun loh Pak. Hampir 500-700 tahun loh. Ya, benar. Jadi Karesian itu masih ada. Selama 500 tahun sejak Prasasti Wonosegoro sampai kisah perjalanan Bujangga Manik ada penghuni di lereng Merapi Merbabu. Jadi luar biasa memang sebetulnya. Nah, ini belum lagi, Pak. Belum lagi. Prasasti di lereng timur Gunung Merbabu yang dituliskan angka tahun yang dituliskan di sebuah batu. Di bawahnya puncak Sarip. Merbabu. Itu malah angkanya sangat mudah, Pak. Ditulis dengan huruf Jawa kuno, huruf Budo ya, huruf khas Merapi Merbabu. Itu teman kita membaca itu 1559 Saka. Berarti 1637 Masehi. 1637 Masehi. Bayangkan sedemikian lama peradaban lereng Merapi Merbabu. Sejak abad 8 sampai abad 8. Kalau kita tarik dari Prasasti Pengging. Ya. Betul. Belum kalau ada penelitian tentang ikonografi. Ikonografi itu corak seni pahat itu bisa lebih tua lagi. Nah ini. Dan aksoronya itu aksara khusus. Kami mendengar juga dari para ahli, bukan kami mengatakan sendiri. Ya sekurang-kurang kami memang kami harus banyak belajar. Modal kami hanya bertanya tulus. Yang tidak kami pahami kami tanyakan. Termasuk kami cerigis menanyakan bahwa Merapi Merbabu itu memiliki aksara khusus, Mas. Nah, aksara khusus. Namanya aksara Budo, bukan Buddha. Mungkin bukan pengertian Buddha agama ya, tapi Buddha itu mungkin lebih ke budi, pekerti. Ini dokumen lagi, Pak, bukti lagi. Sekitar 700 lemper ikat
naskah kuno Ya. itu ditemukan di lereng Merapi Merbabu Naskah dan kuno itu? Ya. ditulis di sekitaran lereng Merapi Merbabu. Karena apa? Karena di dalamnya situ ada tahun penulisan, tempat penulisannya. Ya. Dan semuanya tempat penulisannya ada di lereng Merapi Merbabu. Bahkan sekarang kalau kita lacak tempat-tempat itu masih ada. Loh, anonya masih ada. Ada. Buktinya. Itu tersebar di seluruh dunia. Akhirnya Indonesia bisa mengembalikan sekitar 400 lemper. Berapa box itu ada di Museum Nasional. Oh gitu. Yang lainnya masih banyak di Prancis sama Jerman. Prancis sama Jerman. Pak. Dari buku itu ya. Dari naskah itu kuno, ya, naskah kuno itu. Dan aksaranya juga aksara Buddha lagi. Betul lagi. Nah, itu aksara Jawa. Orang-orang bisa menyebut aksara Buddha. Dan itu jelas dari Merapi. Ditulis di situ kan ada di naskah itu katakanlah ini kakawin apa. Oh ya, ya. Ditulis di sini tanggal tahun sekian. Ya. Nah, itu kan itu di sininya itu ada yang menyebut di Sesela, ada yang menyebut di Ya. mana, Pak? Dan desa-desa itu banyak yang sekarang masih ada. Desa-desa yang disebutkan itu masih ada Iya. semua. Dan berbagai macam itu Ini naskah kan- itu. ini Mulai kan- dari ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, iya, religi, semua ada. Senian ada juga. mantra-mantra. Iya, betul. Nah Ya. itu kan eman-eman banget Pak Wil. Iya. Eman-eman banget kalau naskah semacam itu, apakah itu wujudnya, saya nggak tahu wujudnya kayak apa. Iya. Kalau naskah semacam itu tidak bisa tersebar sampai ke generasi kita sekarang. Itu bagaimana upaya kita, jadi kerja keras penjenengan semua ini, Iya. bagaimana bisa bermanfaat juga untuk masyarakat Iya. di Nusantara ini, tidak hanya sekedar Iya. di Boyolali ya. Boyolali barangkali Iya. hanya bisa berbangga karena dia punya wilayah yang namanya Merapi Merbabu. Barangkali bisa berbangga itu, dan itu milik penjenengan semua. Iya. Itu sudah penjenengan munggah mudun, sudah karu-karuan setiap hampir setiap Dan- seminggu sepisan, seminggu 2 kali kan penjenengan berjalan untuk dan hampir semua temuan-temuan yang sifatnya candi, situs itu selalu merujuknya ke arah atas, ke arah Merapi Merbabu. Ah, ya, makanya itu. Bahkan ada peta, kita sudah memetakan Oh, iya. 176 titik situs. Berarti sudah petakan Kita ada sudah petakan 100 sampai ya 176 lah, titik Situs. ya. sekitar itu. Belum benda Dan itu lepas. situs loh, Pak. Situs itu di situ satu titik ada sekumpulan batuan. Kumpulan batu ya. Nah, kalau hanya satu mungkin hanya Yoni lepas Yoni gitu lepas. kan belum masuk situs, itu Ya, benda ya, kan. benda. Itu ribuan benda lepasnya. Kalau ribuan. benda lepasnya itu wah bisa ribuan. Bisa ribuan gitu. Wah, jadi ternyata sangat luar biasa apa yang ditemukan oleh komunitas ini apa Boyolali Heritage Society ini ternyata sangat luar biasa sekali, bisa menemukan benda-benda yang mereka tidak tahu, sebetulnya mereka tidak tahu itu apa, lalu bagaimana membacanya, tapi karena kecintaan mereka kepada peninggalan-peninggalan, kepada apa yang sudah dikerjakan oleh leluhur kita pada masa lalu, dan ternyata banyak menemukan banyak hal yang barangkali itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sekarang, Mas. Betul. Tidak hanya sekedar untuk bangga-bangganan, tapi dimanfaatkan untuk generasi Ya, muda kita ilmu sekarang. pengetahuan, Ilmu yang jelas. pengetahuan, barangkali generasi muda kita juga punya terinspirasi untuk berbuat sesuatu yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan Pak Amil tadi. Ada budi pekerti, ada semacam wicak, ya, semacam wicak itu supaya itu bisa kembali lagi menjadi semangat hidup kita, menjadi pendorong hidup kita, pencarian apa yang sekarang kan yang dicari mau derajat banget pendodonya, Mas. Iya. Ya, sekarang kan usus-usuan golek derajat banget, ada padu-padunan dan lain sebagainya hanya untuk mencari itu. Ya. Tapi penjenengan malah tidak, malah menelusuri sungai-sungai, menelusuri gunung-gunung, masuk hutan, keluar hutan untuk mencari kayak begitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya luar biasa, Mas. Ya. Saya sangat mengagumi dan sangat berbangga. Saya sering dicitani Pak Awil. Ini saya wah, konco siji kan luar biasa. Ternyata itu komunitas, dan itu komunitas. Jadi ini sangat luar biasa. Pripun Pak Awil? Jadi ada sesuatu yang menguatkan. Ada sesuatu yang menguatkan kami dari ketidaktahuan kami, dari minimnya ilmu pengetahuan di bidangnya itu. Kami sekarang malah mendapat sebuah pencerahan. Salah satunya salah satu bukti kalau benda-benda kalau situs batu-batuan, kemudian patung atau linggayoni ini
setiap saat, setiap waktu kami melihat dan menyaksikan. Kemudian yang lebih menambah kami yakin lagi, kami pernah bertanya pada seorang ahlinya juga, seorang filolog. Kemudian kami satu hal menanyakan, jane isine naskah Merapi Merbabu kuwi apa to? Nah, pernah kami diberikan pencerahan, walaupun hanya satu, tapi sudah mewakili kami semua. Salah satunya adalah di dalam Kakawin Dharma Sunya ya Mas, yang kami hubungkan dengan Budi Pekerti tadi, ajaran bagaimana kalau bahasanya anak-anak muda sekarang itu sering kali mengatakan bagaimana manusia itu selesai dengan pikirannya. Nah, kemudian kami belajar bertanya, jadi maksudnya piye toh? Oh ternyata untuk mempelajari budi pekerti yang sangat bagus, mencapai tataran budi pekerti yang baik itu ternyata salah satu isinya loh Pak Ye. Itu kita harus terlepas dari pengaruh Poncondrio. Oh gitu. Ya, dari panca indera, maka disebutkan di situ adalah dosa kuwi jane nglumpur panca indera. Nah, artinya bagaimana kita memfungsikan indera-indera kita pada hal yang sebenarnya. Ada yang salah satu petikannya ngucap-ucap apalah itu. Kami tidak detail ya Pak. Yang artinya ya berkatalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, hindari omong kosong ternyata. Kemudian bagaimana mata kita berfungsi dengan baik, telinga kita aja. Mereka kemudian kami, oh iya. Dan baru kecil itu aku kan udah yakin bahwa tadi apa namanya? Dan Sonya apa tadi? Dharma Sunya. Dan ternyata cerita-cerita semacam ini Pak, cerita-cerita semacam ini terbukti dalam perjalanan kami. Dari katakanlah, oh di sini pernah disebutkan tempat ini. Dan ketika kita datang ke tempat itu, jejaknya ada Pak. Nah itu. Rakitang Watu, Sacuwil, Yoni yang sudah remuk, itu ada. Dan ini bukti bahwa Boyolali ini kaya nggak bisa dianggap remeh tentang warisan cagar budayanya. Itu nggak bisa hanya cukup dipandang ini, karena keberadaan Merapi Merbabu ini adalah sebuah aktivitas, ada sebuah komunitas yang hidup cukup panjang tahunnya di situ. Nah ini makanya nggak heran kalau Pak kita jalan mulai dari Pengging sepanjang Kali Gandul sampai Candi Lawang, yang sekarang masih ada sampai sana, itu nggak jauh-jauh ke atas lah, sampai Candi Sari, Candi Lawang itu kanan kiri kaya Pak temuan-temuan. Nah ya makanya itu kan belum terekspos betul ya, belum terekspos ke masyarakat. Jadi saya akan selalu sebagai wong Solo, saya itu adalah lahir neng Solo kan, lahir di Surakarta di Solo. Selalu membanggakan Solo loh Mas Heri. Kowe wong dadi wong Solo wong yang berbahagia karena kamu ditinggali warisan yang luar biasa banyaknya. Baik itu value, itu nilai-nilai, itu berupa kesenian, yang tari, yang pedalangan, yang segala macam, tingkah laku sing apik dan lain sebagainya. Itu saya selalu membanggakan itu, dan itu sebagai titik pijak kita untuk berbuat sesuatu ke hari depan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Nah ternyata saya juga mendengar juga bahwa di Merapi Merbabu itu salah satu pusatnya juga sebetulnya. lebih naik dengan keraton kan lebih tua banget, banget, itu sangat jauh sekali. Makanya kehadiran panjenengan ini sangat kami harapkan untuk bisa bercerita soal itu. Barangkali monggo kalau mau dipindah-pindah lagi, atau kita tambah ujuan lagi dulu ini. Kita break sebentar, tambah ujuan, lalu kita barangkali bisa melanjutkan lagi. Ya, saya kira gitu. Kita melanjutkan Mas. Jadi tadi dengan sampun banyak bercerita. Silakan sambil minum, sambil ini ada kerumian. Tapi saya kemarin ingin mengulik lagi, banyak bertanya lagi. Karena benar-benar perjalanan yang luar biasa yang sudah berjalan dan sudah menemukan banyak peninggalan, ada sekian banyak situs dan ribuan benda-benda yang tercecer itu. Dari berbagai macam benda yang temukan, benda-benda lama, peninggalan leluhur kita yang sudah temukan, itu yang menurut panjenengan paling menyentuh dan barangkali masih relevan dan banyak
bisa kita sebar ke masyarakat kita sebagai salah satu kegebengan lah. Iya. Itu sebetulnya yang mana? Monggo Mas. Nah, niki apa pengging apa Wonosegoro apa monggo silakan. Ini agak susah, Pak, menjawabnya. Karena apa? Karena semuanya yang kita temukan itu menyentuh, Pak. Oh, gitu. Cuman memang ada hal yang spesial, ada beberapa hal yang spesial. Seperti halnya kalau kita lihat nama pengging itu kan sudah moncer istilahnya. Oh, iya. Oh, udah moncer. Orang taunya pengging, tapi Pak, ketika kita ngulik di dalamnya, Pak. Iya. Bahkan kalau kita lihat yang namanya yoni terbesar, Ya. itu ada di pengging. Ya. Batu ya yoni itu tahu, cuman ada, dan itu tergeletak di makam. Oh, gitu ya. Tergeletak di makam. Di makam belakang anu itu, belakang. Bukan, Pak, jauh, Pak, di makam Bodean. Makam Bodean itu Bodean. letaknya di sebelah Selatan Umbul Kendat. selatannya Umbul Kendat. Utara makamnya yang Handai Ningrat. Oh ya. Ya, Oh, iya. Kilen ler. Ya. Jadi barat utaranya makam Yoni Handai. terbesar itu. Besar itu golongannya. Iya. Dan yang masih utuh itu ada di makam Telawong. Telawong itu sawit, Pak, Ya, masuk daerah sawit. sawit. Dan benda-benda begitu, Pak, banyak yang unik-unik di wilayah Pengging dan sekitarnya. Makanya tak heran kita pun juga meyakini bahwa tadi ada temuan prasasti tadi, prasasti Pengging yang hanya lempeng tembaga yang itu menyebutkan bahwa itu prasasti Garung, dan di situ menyebutkan bahwa menugaskan seorang Empu Mananguni untuk menjaga tempat suci, sebuah bangunan suci. Semangat dulu, Mas. Itu kalau lempeng tembaga ada tulisannya itu. Ya. Gini, saya itu dulu kan pernah jadi penjaga Museum Radio Pustaka. Wah, Di Radio Pustaka itu juga ada lempengan tembaga begitu. Lempengan tembaga rodok miring, pecah miring itu. Apakah itu bukan Nah, ya, Mas? mungkin, Pak, karena apa? Karena itu dibaca pertama kali oleh Purbocaraka dan beliau membacanya itu di Museum Raja Pustaka. Oh ya, mungkin betul itu. Nah, ini berarti kita harus ke sana ini nanti. Kita pelajari itu. Iya. Ini menarik. Ini menarik ya, gatuk ya. Dan itu, Pak, mulai yoni yang besar Ya. sampai kemudian ya memang kalau arca-arca memang sudah banyak yang nggak utuh ya. Tapi arca-arca yang utuh pun sebenarnya penelusuran kita ini tidak hanya penelusuran di Medan, Pak. Ya. Kita juga ngulik data. Oh gitu. Ya, dan ternyata foto-foto yang dibuat oleh lembaga kepurbakalaan Belanda. Ode Kondigedi atau OD itu menarik, Pak. Boyolali itu banyak sekali di objek-objek yang sudah difoto di OD itu. Dan itu ketika kita nyari, kita pasti akan cocokkan, bener nggak ini tempatnya, bener nggak ini. Wah, itu luar biasa sebetulnya, Mas. Itu sebetulnya pemerintah daerah harus punya perhatian lebih terhadap itu, agar supaya lereng belah timur Merapi Merbabu itu bisa menjadi tempat yang memang untuk orang penelitian, orang belajar. Dan sebenarnya, Pak, kalau pemerintah mau ataupun teman-teman dari arkeolog itu tertarik, kita itu juga menyambangi atau mendokumentasikan kemungkinan candi-candi itu masih bisa ditelusuri kembali. Contohnya Candi Kragilan, Pak ya. Candi Kragilan itu uniknya apa? Karena yoninya itu ada ceratnya itu disangga sebuah ukiran sosok Garuda duduk di atas kura-kura. Dan mulut ceratnya itu seperti ada patmanya. Itu masih utuh, Mas? Masih utuh, dan lingganya masih ada. Lingganya masih diselamatkan. Dan kebetulan 2015 itu ada yang sifatnya kajian penyelamatan dari Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah. Itu sudah menemukan 90% titik kunci untuk merekonstruksi candinya. Jadi berdiri bisa lagi. Sebenarnya bisa lagi itu kalau itu diusahakan bersama-sama kemungkinan. Ya, cuman dari 2015 sampai 2021 nggak ada action. Satu lagi yang di Candi Tampir itu lebih besar daripada yang di Kragilan. Kembali lagi kepada minimnya pengetahuan kami. Ketika melihat batuan besar yang katanya itu gapura, besar sekali.
kemudian ada yoninya masih utuh. Kemudian kawasan tersebut pagar-pagarnya batu-batuan itu besar-besar masih utuh. Jadi bisa dianu loh, itu pagar luar maupun pagar dalamnya itu masih utuh. Dan kita juga menemukan jejak yang sama di foto pada saat penelitian Belanda. OD. Kita mencoba, kita melihat foto OD ini bener nggak tampir ya? Akhirnya kita datang ke sana, kita cari angle yang mirip-mirip dengan foto itu. Ternyata kita foto, kita cocok-cocokkan. Ini benar, berarti yang di foto OD ini adalah Candi Tampir. Itu. Dan itu luar biasa, Pak. Dan itu belum diapa-apakan ya, belum digali. Belum ada kajian sama sekali, kecuali pendataan. Kami kemarin sedikit bertanya kepada Nun Sewu karena yang lebih tahu sejarah atau fungsi-fungsi candi atau bangunan-bangunan seperti itu kan biasanya piai yang ngerasuk agama kapitayan Hindu. Utawi Buddha. Nah, kemarin kami bertanya, saiki saakeh candi sing ana nggon lereng Merapi Merbabu. Kuwi kira-kira ki fungsinya apa ya, Mas? Kemudian mereka bertanya, ada yang dijadikan asrama, artinya tempat belajar. Ada yang dipakai untuk tempat ibadah. Ada yang dipakai tempat untuk khusus belajar. Kemudian ada tempat lagi yang dipakai untuk mewisuda. Lah kami kan ya hanya berhenti ke situ aja, Mas. Karena kita bukan ahli, tetapi kami semakin yakin bahwa bangunan-bangunan itu memiliki fungsi yang khusus. Dan kebanyakan tempat itu ada yang kalau kita bisa namakan kontinuitas budaya, Pak. Wah, ini dipakai terus. Gimana itu? Contohnya dulu itu candi atau bangunan suci apa. Sekarang batu-batu candinya disingkirkan, didirikan masjid. Sama-sama jadi tempat suci kan, Pak? Iya, betul. Nah, kemudian cuma sayangnya wis runtuh kan. Nah, ini kan karena kurang kepemahaman masyarakat tentang cagar budaya. Dan ini PR kita juga. Jadi keberadaan kami komunitas ini sedikit banyak kita juga mengedukasi masyarakat. Tentang itu karena menurut saya. Wah, kalau kita di Pengging itu ada yoni tinggi pancian saisan mie ayam itu ada kok, Pak. Banyak. Iya, makanya itu. Jadi itu kita namakan yoni mie ayam. Karena apa? Di situ ada warung mie ayam, ada yoni buat anci-anci isa-isa. Dan kalau kita tanya fungsinya dulu memang itu dibuat khusus untuk persiapan ketika panembah atau berdoa. Salah satu yang kemana ada lagi, Awi mungkin nanti bisa ada fotonya juga. Kami bareng-bareng dengan teman-teman, sebuah sungai yang alirannya tuh cukup deras dan bening. Padahal di lereng timur Merapi itu sulit sekali mendapatkan sungai yang debit airnya tuh besar. Itu ada. Bening, airnya melimpah, Mas. Kemudian dari sungai itu naik. Ini ada tataran, kalau kita mengatakan adalah Ondo Budo dan anak tangga baru. Artinya beliau-beliau itu dari mulai mengambil air suci, jalannya pun dipersiapkan khusus kan ngaten. Nah, kita kan juga kembali kepada ketidaktahuan kita, wong itu tugasnya ya para peneliti pengkaji. Harapan kami memang itu, Pak. Harapan kami itu nanti data ini kita kumpulkan, mudah-mudahan ini nanti membuka mata teman-teman yang punya kompetensi. Ayolah, Boyolali ini telitinan. Iya. Saya sangat setuju itu. Jadi memang sesungguhnya kalau mendengar ini tadi, itu memang semacam ada kewajiban moral bagi para arkeolog, para peneliti dan lain sebagainya untuk mulai mengulik Boyolali. Kekayaan yang luar biasa tuh. Bahkan ada beberapa kemungkinan salah satu kerajaan Medang itu ada di situ. Itu kemungkinan ibu kota Mataram kuno. Salah satu pusat keagamaan besar Mataram kuno ada di situ, karena memang temuannya luar biasa. Kalau kita datang ke rumah Arca yang di samping pendopo rumah dinas Bupati itu ada Ganesha yang tingginya hampir 2 meter. Oh iya? Iya, itu dari daerah Musuk, Pak. Yoninya juga besar. Yoninya besar. Dan kalau ternyata ketika kita masuk wilayah Musuk, Pak, dan kita blusuk ke dalamnya, aduh,
Ya akhirnya kita hanya bisa ngelus dodo, oke lah. Minimal kita bisa punya cerita bahwa di sini pernah ada peradaban Hindu-Buddha besar. Gitu. Tapi setupang letek di pinggir jalan, di tengah makam. Itu kan jenenge maliman banget loh Mas, maliman banget. Dan ternyata orang-orang yang masih punya semangat untuk mencintai itu ternyata masih ada di Boyolali, termasuk penjenengan-penjenengan ini. Semoga apa yang penjenengan lakukan ini bisa diteruskan dan bisa dikaji secara akademis. Barangkali para ahli bisa turun ke sana dan kalau memang di situ disinyalir ada candi yang cukup besar, barangkali bisa dimulai ada. Ini kita baru bicara satu sisi loh Pak. Lagi kali Gandul arah teng Merapi. Kita masih punya lereng Merbabu. Kita masih punya tinggalan yang masih utuh di lereng Merbabu. Kayaknya kalau dibicarakan itu sak sore nggak akan habis. Lereng Merbabu itu ya? Ya semuanya. Tapi saya kira kita akan berlanjut Mas. Kalau dengan Kerso berawuh ke sini, wedangan sama kita akan ngobrol nanti satu persatu, coba diulik satu persatu agar supaya semakin meyakinkan semua pihak, masyarakat Indonesia, para cendekiawan, para peneliti dan para pecinta benda-benda cagar budaya barangkali bisa lebih punya gairah untuk mencoba datang ke Boyolali. Termasuk sebenarnya pemerintah daerahnya Mas, betul. Bagaimana pemerintah daerah itu mencoba tergelitik untuk mencoba mulai menengok itu, dan itu menjadi salah satu starting point untuk membesarkan Boyolali itu. Nah, ini memang saatnya Pak, saatnya kita melihat Merapi Merbabu bukan hanya sekedar gunung. Nah itu, ya betul. Karena ternyata Merapi Merbabu ini menyimpan kekayaan yang sangat luar biasa. Dari sisi arkeologi, dari sisi naskah, dari sisi jejak budaya yang masih ada, itu dan ini ya kalau kita sudah melakukan perjalanannya, ngulik satu persatu, luar biasa Merapi Merbabu ini. Makanya pertemuan berikutnya mungkin ini kan seserawungan kita sami warga Boyolali khususnya dengan penjenengan-penjenengan ingkang lenggah wonten Solo, pemerhati budaya. Kami berharap kami yang dari Boyolali yang tidak berawal dari tidak punya ilmu pengetahuan apapun bisa terisi sedikit-sedikit. Kami siap menjadi gelas kosong sehingga nanti ketika kami melihat apapun yang ada di Boyolali itu, setelah gelas itu terisi walaupun seperempat, kami tahu gitu. Koyo ngene to sing teng gletak sing wis ora ado digagas, malah dienggo ida-idaan, malah salah. Bolane kaya ngene. Nek mlampah ngoten ya, Pak. Nek teng pundi di sini papanya orang duduk makam nemu reco itu biasa di sana. Duduk makam nemu batu candi itu biasa. Nah, itu sebetulnya kan sesuatu yang harus kita teruskan itu. Betul. Bahkan untuk memecah kan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya dulu. Nang ini kok nemu yang ini? Saya ngopo iki sorry. Ya, betul. Sebetulnya kan begitu. Nah, karena memang sampai akhirnya juga yang namanya kita mau bicara masalah watu lumpang aja. Modelnya banyak sekali. Watu lumpang. Ada lumpang yang bolongannya 2, ada yang 3. Wah, itu hanya watu lumpang. Belum lagi batu-batu unik. Kalau kami mengatakan batu unik, kami juga tidak tahu itu apa. Batu dakon. Kalau dakon, setahu saya ketika saya bermain waktu kecil itu kan polanya sama dengan besar. Kalau ini tidak, besar kecilnya tidak sama. Kalau kemarin ada selentingan dari orang yang mungkin pernah belajar tentang membaca atau belajar tentang ilmu perbintangan. Jadi watune bentuknya rasi bintang tuh. Bentuknya rasi bintang. Ya, jadi katanya untuk menentukan tempat berdirinya sebuah candi atau tempat suci apapun itu Piyayi dulu selalu berpatokan dengan ilmu perbintangan juga, tidak tidak itu kan ilmu pengetahuan, tapi zaman itu bahkan untuk Pranoto Mongso. Nah itu Pak yang menarik yang di makam Wonosegoro itu ada namanya, masyarakat itu namakan watu bencet. Watu bencet. Namanya watu bencet. Ternyata
waktu itu Pak Siwil yang Nggih. paham bener. Nah, niku batu kotak, tapi ada garisnya, ada titik-titiknya 10 kayak bentuknya kayak tanda plus itu. Kemudian di tengahnya ada lubang ini. Kalau orang desa di situ ngatakan niku riyen tengahnya nggen bolong niku panunggul. Kami tanya, panunggul niku nopo? Itu ternyata semacam kayak jarum jam tapi terbuat dari batu. Kemudian batu itu digunakan setiap pukul 12 siang kalau untuk melihat Pranoto Mongso. Oh gitu. Ya, ya, kalau untuk melihat kecepatan angin, mulai melihat apa nggih kok ana lindu ini di pagi hari. Jadi semacam jarum jam itu nanti menunjuk ke batu yang ada geret-geretannya. Oh, berarti kayak jam itu ya? Iya. Jam waktu dulu sebelum Jam waktu ada. dulu, iya. Itu teknologi. Itu teknologi. Itu teknologi. Iya, dulu, Dan ya. ini anak-anak sekarang kan nggak ngerti. Nah, ini kan luar biasa di penemuan-penemuan yang luar biasa Iya. sebetulnya. Batu bencet itu unik memang. Nah, makanya itu ternyata banyak yang unik, banyak yang sebetulnya bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi karena kita nggak punya ahli, barangkali pertemuan berikutnya akan ada, kita akan mencoba datangkan satu orang yang amin, mungkin bisa banyak berbicara juga soal ini. Mungkin menerangkan, tapi mungkin justru banyak bertanya karena apa yang kita lakukan itu sebetulnya sudah melebihi apa yang barangkali ditemukan oleh para ilmuwan. Iya, para ilmuwan akademisi. itu. Karena dengan datang dengan kecintaan dan terus-menerus melakukan, mereka datang untuk disertasi misalnya hanya sebatas itu toh, agak berbeda. Jadi sangat terima kasih sekali Mas Will, Mas Gus. Pertemuan hari ini kita banyak mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari leluhur kita yang barangkali bisa kita jadikan titik tolak untuk bagaimana kita menatap hari depan, karena kita harus melihat tempo dulu. Itu seperti apa yang disampaikan Bung Karno, jangan meninggalkan sejarah. Dan sejarah panjang itu sebetulnya sangat penting. Bung Karno pernah bilang namanya Rodinda, romantika, dialektika, dinamika. Romantika itu melihat masa lalu dialektika itu didiskursus, diomongin begini nih. Setelah diomongin cetok baru kita bertindak. Dinamika itu apa yang disampaikan Bung Karno. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan itu sangat luar biasa sebagai modal dasar untuk melangkah ke depan nanti. Semoga pertemuan kita yang mengobrol wedangan saat kecekele ini bisa sedikit banyak memberikan pencerahan, artinya menginspirasi, menyemangati kawan-kawan muda kita, para ilmuwan kita untuk bisa datang dan meneliti apa yang ada di Boyolali. Juga pemerintah daerah Boyolali, saya sangat menghimbau agar supaya mereka yang punya kekayaan luar biasa, tapi mereka nggak tahu bahwa mereka punya kekayaan luar biasa, itu barangkali kekayaan itu bisa dimanfaatkan, Mas. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Kalau mau closing statement, monggo kami persilahkan. Mungkin Mas Gus. Ya. Jadi mengulang tadi sejarah panjang Boyolali dari setelah kita jalan hampir 3 tahun Pak ya? Hampir 3 tahun kita telusuri, ini layak untuk dijadikan sebuah pijakan bahwa bangsa kita paling tidak masyarakat luas tahu, generasi muda tahu loh, bangsa kita itu sudah berjaya waktu itu. Tidak hanya bisa dilihat dari Borobudur, Prambanan, tapi jejak-jejak yang ada di sekitaran lereng Merapi Merbabu ini paling tidak mari kita sama-sama lihat, kita sama-sama lestarikan. Ya, karena memang dua gunung ini luar biasa. Merapi Merbabu ini luar biasa. Mas Siwil, kalau kami begini, salam kami buat para arkeolog ataupun panjenengan-panjenengan yang memiliki bidang khusus dalam arkeologi. Segala sesuatu yang kami lihat berserakan di Boyolali, di lereng Merapi Merbabu, yang terutama batu-batuan itu atau yang dinamakan cagar budaya,
atau benda-benda lepas. Kami berharap panjenengan semua para ahli janganlah dipelajari, tapi monggo panjenengan kaji. Ya. Karena yang berat belajar itu kami yang tidak punya pengetahuan apa-apa, kami harus belajar. Tapi bagi panjenengan monggo kasul untuk meneliti dan mengkaji. Yang lagi panjenengan bukan mempelajari. Matur nuwun, yang belajar kami saja. Terima kasih sekali Pak Sle dan semua segenap komunitas BHS, Boyolali Heritage Society yang bersorawuh ke sini untuk ngobrol dengan kami. Tapi ini tidak berakhir loh Pak. Ya, masih ada loh Pak. Masih ada nanti. Perjalanan di lereng Merbabu itu wah gila itu. Belum nanti perjalanan menelusuri lembah Kali Gandul sampai ke dasar jurang bekas kawah Merapi Purba. Belum lagi nanti kalau kita berbicara ngeten Mas Go. Kemarin nun sewu ya sekedar mawon. Kemudian waktu kami bertanya dengan para ahli yang kebetulan beliau-beliau ke Wonosegoro untuk menyaksikan batu tulis walaupun belum dikaji sekali lagi, sampun menyatakan bahwa ada indikator-indikator bahwa di Wonosegoro dengan batu tulis itu bahwa disitulah adalah gerbangnya para resi. Artinya di situ adalah universitasnya Karsian Nusantara, Mas. Beliau yang ahli melihat indikator-indikator di situ walaupun belum mencapai pada tahapan penelitian. Menika kenapa candi-candi yang banyak itu mungkin merupakan ruang-ruang belajar, ruang kampus-kampus. Belum lagi dia mengatakan beliau-beliau bahwa di sini pasti ada namanya Karsia itu ada tempat untuk meditasi. Nah, mangke kami dan teman-teman BHS akan matur sepanjang Wonosegoro itu kami sudah menemukan sekitar 15 gua. Yang mungkin itu gua pertapaan. Dan semuanya di Wonosegoro dan sekarang masih disakralkan oleh para penduduk. Nah, itu luar biasa. Kalau bisa begitu saya pikir itu masih selamat gitu loh. Jadi layak Pak kalau kita bicara kekayaan cagar budaya di Boyolali, apalagi di lereng timur dan timur laut Merapi Merbabu ini bisa dibilangkan ini istilahnya living museum atau living heritage. Jadi jadi masih bisa ditelusuri. Terima kasih kawan-kawan BHS. Ini pertemuan kita pertama dan kedua dari antara kami, saya dan kawan-kawan BHS ini. Kita akan berlanjut terus-menerus sampai sak bosene, sampai bagaimana apa yang kita miliki ini sungguh-sungguh bisa dikaji lalu bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Boyolali. Terima kasih kepada masyarakat Solo Raya, masyarakat Nusantara yang sudah melihat dan mendengarkan obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan di obrolan wedangan berikutnya. Matur nuwun. BHS. Terima kasih.